The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. We take you now to Washington. The details are not available. They will be in a few minutes. The White House is now giving out a statement. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Wah, Syahrir, silakan. Ada tujuan apa Syahrir datang ke sini? Begini, Bung. Tujuan kedatangan saya ke sini ingin membahas tentang kemerdekaan kita, Bung. Bukankah kemerdekaan sudah dibahas oleh PPKI? Tentu saja. Bukankah kemerdekaan lebih baik dilaksanakan tanpa PPKI? Apa alasan kamu berpikir seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Maka jika kita merdeka, secara logika, sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Maka dari itu, proklamasikanlah segera. Selagi kita dalam masalah vakum. Vakum apa? Saya dengar di radio, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia memiliki kekosongan dan kekuasaan. Maka dari itu, Indonesia memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno setuju tentang hal itu? Kalau begitu, ada baiknya kita untuk berkunjung ke rumahnya dulu. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari duduk. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Baik, ada berita penting dari Syahrir yang ingin disampaikan. Ada berita apa, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Terasa janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita tidak boleh gegabah. Apalagi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. baiklah kalau begitu. Saya permisi. Mari Bung. Mari. 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Swekarni, Darwis, dan Sairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok hari. Potong kalian itu sekarang, tak usah menunggu hari esok. Sudah, hari sudah malam. Mari kita duduk lagi. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Kenapa Anda menyuruh Soekarno? Kenapa tidak Anda sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang mereka curigai sebagai pro-Belanda, sama seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Mengapa kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan kepada kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa adanya bantuan dari mereka. Kita yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bu. Mari kita laksanakan proklamasi. Malam ini, Bung. Harus malam ini. Sudah. Ini sudah malam. Mari kita bicarakan dengan baik. Saya mengerti bagaimana persoalan saudara semua. Tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita culik mereka dan kita bawa ke suatu tempat. Lalu, kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, mereka tidak akan mengetahui keberadaannya. Tapi di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok.
Rengas Dengklok itu luas, kemana kita akan membawa mereka? Saya akan menghubungi Saudara Subeno untuk membahas hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami sudah sepakat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Apa? Menculik mereka? Kami akan bawa mereka ke Rengas Dengklok dan meminta bantuan Anda untuk menyiapkan bantuan dan tempat persembunyian. Tentu, aku akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumahnya Dejau. Terima kasih, Bung. Iya, sama-sama. Subeno sudah setuju untuk membantu kita menyiapkan tempat persembunyian mereka. Lantas, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh bagaimana? Setuju. Pukul berapa kita ke sana? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya 16 Agustus, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Ya, ada apa pagi-pagi begini? Anda harus ikut kami sekarang ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku beri kalian? Ini sudah menjadi keputusan golongan pemuda, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku memiliki anak dan istri. Anakku masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Guntur menangis mendengar suara kalian. Mereka yang membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tapi untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Tak sadarkah kalian ada aku dan Guntur? Apakah kalian ingin meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan anakku dan istriku. Jika kalian ingin membawaku, bawa juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan istri Anda dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang, Bung. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah di Jauh Kesaung. Apa maksud kalian membawa saya kembali? Kami ingin Anda memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Bung Karno. Oh, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Apakah kamu membawakan Mawati dengan Guntur? Ya, aku membawa mereka. Soekarno, apa sebenarnya ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang sudah mulai menyerang sekutu. Mengapa kau mudah percaya kami? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Yang dikatakan karena itu benar, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa engkau terangkan seperti itu? Itu ada Subarjo di luar. Ia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, kita akan menemuinya. Karena, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kembali untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Bu. Anda tidak berhak membawa mereka dari sini. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau gitu, izinkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah. Mengapa Subarjo? Rapat PPKI batal. Setelah itu saya ingin memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ternyata berita itu benar. Bukankah saya sudah memberitahu, Bung? Tapi Hatta, saya kurang percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bu. Baiklah, saya akan mengikuti tangan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Kalau begitu, bolehkah saya membawa pergi Bung Karno dan Bung Hatta karena Tidak. saya akan berjanji atas taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janji itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. 17 Agustus 1945 dini hari, telah sampailah di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah yang akan kita tulis? Kami bangsa Indonesia
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan jatuh tempo sesingkat-singkatnya. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang menandatangani naskah tersebut? Menurut saya itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Ayo tolong berikan naskah ini. Baik, Bu. Jadi kapan kita laksanakan? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran dan bacaan sholat sehari semalam. Jadi bagaimana kalau kita melaksanakannya Jumat 17 Agustus? Baik, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Baiklah, saya akan menurut Pak Kawati untuk menjadi bendera. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung naskahnya. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta para saudara untuk kumpul hari ini menyaksikan peristiwa malah penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan hingga 100 tahun. Dan selangkah sekaranglah yang tepat bagi kita untuk memperjuangkan nasib bangsa dan nasib tanah air kita dengan tangan dan kekuatan kita sendiri. Di malam saya sudah melaksanakan musyawarah dengan para pemuda bangsa Indonesia dan mendapatkan hasil bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan Indonesia. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera. Kami diminta untuk mengibarkan bendera pusaka merah putih sebagai lembaga kejayaan Indonesia. Tetap maju jalan. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.